disampaikan oleh Al-Habib Ja'far bin Abdullah Al-Hadi yang alhamdulillah jauh-jauh dari Rumah Abang bisa hadir ke perumahan kita, dan mungkin ini yang kedua kalinya bisa hadir. Sekali lagi minta nasihatnya dari beliau khusus buat pengantin baru dan pengantin lama, karena yang namanya pernikahan itu adalah ibadah terlama sepanjang hidup. Untuk itu waktu dan tempat kepada beliau Habib Ja'far bin Abdullah Al-Hadi untuk menyampaikan mau'izah hasanah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun jati, yang jauh salam dapat syafaat Nabi. Amin. Daun salam daun Kamboja, yang jauh salam saya doain mudah-mudahan besok masuk surga. Amin. Besok masuk surga. Besok. Wah gawat ini Pak. Besok pada mati bini bapak. Ya besok. Berarti ibu-ibu mati besok. Daun salam semur jengkol. Yang jauh salam semoga mudah-mudahan salah. Daun salam jengkol semur. Yang jauh salam panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد Allahumma salli ala Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزودوا الولود الودود فإن مكاثر بكم أمم يوم القيامة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرة المكرمين, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatidah, wabil khusus guru kita yang hadir, Mukarram wal Muhtaram Ustaz Kiai Haji Hasan Basri, mata'anallah bituli hayatihi wa umrih. Kita doakan beliau semoga panjang umur, disehatkan, dan semoga ilmunya ditambah berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak RW, Bapak RT, dan segenap para tokoh masyarakat yang hadir. Wabil khusus sahibul hajat wa sahibatul hajat. Keluarga besar Bapak Yasin beserta istri dan keluarga besar yang hadir. Haji Salim beserta keluarga besar yang hadir. Begitupun dari keluarga Besan yang hadir.
teriring doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat dan hajat beliau semuanya dikabulkan oleh Allah. Agar putra dan putri yang dinikahkannya, Ananda Aldi dan Ananda Risma, Allah jadikan pernikahannya pernikahan yang penuh dengan keridhaan Allah, pernikahan yang penuh dengan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia sampai nanti di akhirat. Amin. Begitu juga yang hadir ini ibu-ibu pengantin bari. Kalau ini pengantin baru bara rumah, ibu mabari bara ringung. Kemudian juga pengantin bari yang pada bingung, mudah-mudahan dijadikan rumah tangganya mawaddah warahmah sakinah, bahagia dunia sampai akhirat. Hadirin hadirat, pernikahan itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itu tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ayat yang tidak asing selalu kita dengar di dalam acara pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bagi kalian pasangan hidup kalian dari jenis kalian. Maka pernikahan ini adalah merupakan tanda kekuasaan Allah, di mana Allah jadikan untuk kita pasangan hidup kita dari jenis manusia. Kalau ada laki-laki berpasangan dengan perempuan, perempuan berpasangan dengan laki-laki, itu adalah tanda kekuasaan Allah. Itu adalah tanda kebesaran Allah, yang mana dijanjikan Allah pasti akan mendapat kebahagiaan dunia wal akhirat. Tapi kalau ada laki-laki berpasangan dengan laki-laki, perempuan berpasangan dengan perempuan, maka itu berarti sudah keluar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sudah keluar daripada kudrat ilahiyah. Maka di samping mereka mendapat laknatnya Allah, maka mereka hidupnya tidak akan tenang dan bahagia, dan mereka termasuk orang yang akalnya itu rusak, saudara. Maka yang namanya jodoh itu adalah kemauan Allah, pilihan Allah, bukan pilihan kita. Jodoh itu pilihan Allah sesuai ayat tadi. Kalau jodoh pilihan kita, pasti yakin saya kita pasti pilih Ayu Ting Ting, sudah. Kalau jodoh bisa dipilih, pasti Bapak milih Amanda Manopo, pasti milih Dewi Persik. Betul apa tidak? Tapi Allah sayang sama bapak-bapak. Bapak-bapak nggak dikasih itu Ayu Ting Ting karena nggak bakal kuat, hadirin. Ayu Ting Ting mah buat kukunya aja 15 juta. Itu Amanda Manopo buat kukunya aja 30 juta, buat kukunya doang 30 juta buat kukunya doang. Belum yang lain. Apalagi Sarwenda, hadirin, itu 200 juta sebulan. Waktu gaji berapa tahun ini yang kerja di PT? Modal. Betul apa tidak? Bu, kalau ibu dikasih sebulan 200 juta, tuh laki dijadiin apa? Bu, raja guys. Oh, raja, tuh laki 200 juta. Ya bu, laki pulang aja disambut sama bininya. Au apa? Au akan, au inut, au Masya Allah, kopi dibikinin, susu dibikinin, betul. Semua disiapin buat laki tanpa diminta. Kalau sebulan 200 juta, laki jadi raja. Betul. Beda sama sebulan 200.000. Lakinya pulang, mama kopi bikin sendiri, modal. Mama baju nyetrika sendiri, mama makan dapur. Beda 200 juta sama 200.000, lain.
Makanya Allah kasihan sama bapak-bapak, nggak dikasih sama Sarwenda, nggak dikasih ayo ting-ting, pasti kita nggak bakal kuat, saudara. Betul apa tidak? Karena memang yang namanya jodoh pilihan Allah, bukan pilihan kita. Ada orang pacaran 9 tahun tapi kandas di tengah jalan, saudara. Betul apa tidak? Kue pancong ada 5 dibungkus pakai kain. Lancong udah lama yang ngawinin orang lain. Sial banget. 9 tahun pacaran yang ngawinin orang lain. Itu kalau dibikinin kontrakan berapa pintu Pak? 9 tahun itu. Curhat ya. Curhat. Gua pisang itu. Mudah-mudahan ini jodoh terbaik buat Risma, ini jodoh terbaik buat Aldi. Bukan cuma di dunia, kita doakan yang hadir, semoga jodoh mereka sampai mati dan sampai nanti di dalam surganya Allah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernikahan ini adalah gerbang satu-satunya untuk menghalalkan 2 insan yang berbeda mahram. Nikah itu satu-satunya cara untuk menghalalkan 2 orang yang beda mahram dalam satu ikatan mahligai pernikahan. Sehingga dengan menikah bukan cuma sah menjadi suami istri, tapi juga mereka mendapatkan nilai pahala yang berlipat di sisi Allah. Tadi disebutkan oleh beliau, nikah ibadat yang paling lama, saudara. Karena setiap gerak-geriknya, setiap detak dan detiknya itu pahala terus. Betul nggak Bu? Nikah itu ibadat yang paling lama. Kenapa? Setiap detak-detiknya, gerak-geriknya itu pahala. Suami nyari nafkah buat istri, pahala nggak? Istri berbakti sama suami, pahala nggak? Bahkan dalam kitab Uqulul Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, ketika suami menatap wajah istrinya, istri menatap wajah suaminya, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan Allah pandang keduanya dengan pandangan rahmatnya. Makanya Bu, di rumah sering-sering ngelihat wajah suami, amin. Sampai dikatakan di situ, siapa istri ngelihat wajah suaminya itu dapat pahala seperti ngelihat Ka'bah. Apalagi suaminya hitam kayak Ka'bah. Masya Allah, lakinya hitam mirip Ka'bah. Pahalanya gede, alhamdulillah. Saling tatap menatap. Makanya dikatakan ada 5 yang dilihat berpahala. 1, menatap Ka'bah, pahala. Yang kedua, menatap Al-Quran, pahala. Yang ketiga, menatap wajah kedua orang tua, pahala. Yang keempat, menatap pasangan masing-masing, pahala. Yang kelima, menatap wajah ustaz. Tanya ustaz kita, kalau menatap wajah ustaz pahala nggak ustaz? Oh, sama dengan menatap wajah Nabi Muhammad. Tatap mata saya. Kelihatan. Kacamatanya buka, katanya pancen buka. Bunga baru tumbuhan ceramah disuruh-suruh di sini. Lu nambahin kagak lu udah. Nyuruh-nyuruh buka kacamata wali piro. Oh, kasih 1 juta, 2 juta gua buka. Menyuruh doang, buka kacamata ustaz. Udah diem ah. Ngatur-ngatur aja. Udah diem itu ngomong aja, siapa sih, janda apa perawan itu? Biasanya yang banyak ngomong mah janda itu. Ya kelihatan suaranya kayak sember. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ibadah terlama di dalam Islam itu adalah pernikahan. Makanya saudara Risma, saudara Aldi, persiapkan diri baik-baik untuk menghadapi rumah tangga kelak. Mudah-mudahan ceramah pada ini hari menjadi bekal mereka untuk mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Amin. Ya Rabbal. Makanya sekarang si Aldi itu sudah punya SIM, Pak. Surat izin menginap. Udah sah dia nginap 24 jam boleh. SIM, surat izin menginap, karena sudah akad nikah. Halal masuk ke rumah kapanpun, every time, everywhere, jam berapa saja sudah halal, karena sudah diikat oleh ikatan suci Akdul Ghalid, akad nikah. Mudah-mudahan rumah tangganya bahagia dunia akhirat. Mana pengantinnya? Dan saya ngomong koar-koar pengantin mana? Kan ini ceramah saya dipanggil buat pengantin.
Ya pengantinnya kagak ada. Mana pengantinnya? Tolong pengantinnya suruh kemari. Enak aja saya di sini ceramah di panggung, pengantinnya di kamar. Ada pengantinnya? Waduh, lagi di jalan ini pengantinnya. Macet. Ini mas saya baru seumur ngeliat ini hajatan begini, Pak. Separuh di sana, separuh di sini. Saya mah baru di sini doang ini. Ini rekor muri ini. Uyuan pengantin kuat itu. Di sono capek didandanin belum kelar udah pindah kemari. Uyuan kagak pingsan itu. Capek nggak kira-kira? Tuh kan juga benar. Saya mah baru nemu ini Ustaz di sini doang ini. Pagi di rumah perempuannya, ya sore di sini. Baru sekali nih seumur saya di sini. Biasa tuntas sampai sono sore sampai malam. Baru nanti di rumah laki-lakinya itu hari berikutnya. Ini mah sehari 2 acara luar biasa. Oh dah gas. Apa tujuan dari pernikahan, saudara? Ini kira-kira pernikahan tujuannya apa? Dari sekian banyak, saya sebutkan 2 saja dalam waktu yang singkat. Yang pertama kata Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, salah satu ulama di Hadramut. Kata beliau, satu tujuan pernikahan adalah untuk menyenangkan, membahagiakan hati Nabi besar Muhammad. Niatkan dari diri kita menikah untuk membanggakan Rasulullah, karena kita sudah menjalankan salah satu sunnah Nabi besar Muhammad. Artinya apa? Dari mulai akadnya, pakaiannya, resepsinya, cateringnya, makanannya, acaranya, itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ini acara hari ini insya Allah dari akadnya sampai acara terakhirnya semuanya acara yang menyenangkan hati baginda Rasulullah, sehingga Nabi Muhammad akan mendoakan akad keduanya menjadi akad yang barokah. Amin dong. Jangan dikira Rasulullah nggak lihat aktivitas umatnya, saudara. Jangan dikira Nabi tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik bagi engkau. Engkau bisa mendengar hadis yang aku bacakan. Engkau bisa mendengarkan ayat Quran yang aku bacakan. Wa mamati khairul lakum. Dan ketika aku mati juga baik kepadamu. Kenapa? Amal-amal kalian ditampakkan kepadaku. Kalau amal kalian baik, maka aku hamidullah, aku memuji kepada Allah. Tapi kalau amal kalian nggak baik, aku beristighfar kepada Allah. Maka mudah-mudahan ini acara dari awal sampai akhir semua menyenangkan Nabi Muhammad. Banyak di antara kita yang ngaku umat Rasulullah, tapi kadang-kadang kita jauh dari ajarannya, saudara. Banyak di antara kita syukurnya baru di atas kertas undangan, tapi realitanya jauh dari makna syukur. Betul tidak? Lihat undangan pernikahan, semuanya bagus, Islami, pakai salam, pakai bismillah, dengan mengharap rahmat ridho Allah. Tapi kenapa di bawahnya jaipongan? Atas sama bawah kagak nyambung, jangan semua bawah golok. Coba lihat tuh Pak undangannya Pak, atasnya bagus nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat ridho Allah, kami hendak menikahkan putra putri kami tanggal sekian, hari sekian, tempatnya di anu. Di bawah hiburan jaipongan, atasnya cakep, bawahnya comberan. Ada yang begitu nggak? Banyak di sini. Mana orangnya? Mengharap rahmat ridho Allah, tapi isinya justru menjauhkan kalian dari rahmatnya Allah. Kira-kira kalau nanggap jaipongan itu kira-kira turun rahmat apa turun laknat? Lah gendangnya nyumpain gendangnya, belangsak susah, belangsak susah, belangsak. Tuh suara gendangnya kagak enak banget di kuping kita. Belangsak susah. Begitu katanya itu ke. Suara gendang kan begitu ya Bu. Belangsak susah. Disumpain sama gendang belangsak. Masya Allah, mana makannya banyak gendang mah. Kalau jaipongan 40 orang, tuh di sini nih, sindennya berapa? Yang nabuhnya berapa? 40 orang.
40 nasi, 40 ayam. Ustaz cuma bertiga, belum sepiring-piring acar, airnya nggak ada. Alhamdulillah. Orang mah air taruh di depan. Ustaz pengen minum, kagak ada air. Kalah mah. Meja kecil. Mati. Aduh. Halo. Asep. Mati Basep. Aduh, ini sabotase ini. Basep, mati. Masya Allah, alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah Bu, giliran Ustaz air putih. Masya Allah, air putih. Ini kalau ditaruh ikan cupang hidup tidak ikan. Masya Allah, air putih. Ustaz air putih. Masya Allah. Kopi lah. Makanya kenapa Indonesia nggak maju-maju, hadirin? Kenapa sih Indonesia begini amat, saudara? Amerika, Bu, Masya Allah, negara superpower, negara paling kuat di dunia, betul apa tidak? Karena orang Amerika punya moto, perbanyak minum susu. Amerika punya moto, banyakin minum susu. Makanya cerdas Amerika, 2 kali minum susu. Maju negaranya, cukup gizi dan proteinnya, minum susu Amerika. Orang Jepang maju, Jepang biar negaranya sempit, tapi Masya Allah teknologinya terhebat, tercanggih di dunia. Kenapa? Punya moto, perbanyak makan ikan. Makanya orang Jepang, Bu, makan ikan, cukup gizi protein. Orang Indonesia juga punya moto, perbanyak minum air putih. Makanya bola kagak menang-menang bola. Ntar malam main bola, tahu menang lagi apa kagak? Kalah Indonesia mah. Kenapa? Air putih, lemes saudara hadirin. Air putih mah. Makanya Indonesia nggak maju-maju karena punya moto, perbanyak minum air putih. Udah kayak dukun sembur Ustaz ini. Giliran setan mah kagak diminta, setan mah kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis buat setan. Orang Hegar asri mah lebih perhatian ke bangsa setan. Setan mah belum datang, kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, bekakak, pisang ambon, segala macam buat setan. Ustaz air putih. Ini mah pelecehan Ustaz. Tapi nggak apa-apa, kata dokter, air putih itu air paling murah. Gue gak tahu murni, murah. Kopi di mana kopi? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong dibukain airnya. Gelas. Airnya alhamdulillah ini. Masya Allah ini keok. Obat airnya kayak keok. Orang mah apa kayak keok. Masya Allah, bismillah. Nggak ada manis-manisnya. Nggak ada manis-manis. Mineral. Untuk membahagiakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah senang, bahagia dengan apa yang kalian lakukan, dan Nabi akan mendoakan pernikahan keduanya, pernikahan yang penuh barakah, sebagaimana doa Nabi kepada Abi Thalha dan Ummu Sulaim yang 10 anaknya menjadi penghafal Quran karena rumah tangganya menggembirakan hati Rasulullah. Didoakan Nabi rumah tangga yang bahagia. Makanya tolong adakan walimah ini, walimah yang sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad. Seperti hari ini alhamdulillah Sahibul Bait mengundang kita dalam acara pengajian, maka yakin demi Allah apa yang diniatkan oleh Bapak Haji Salim beserta keluarganya pasti diijabah oleh Allah. Kedua mempelai akan mendapat kebahagiaan dunia sampai akhirat karena caranya sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah. Beginilah caranya, hajatun tuh begini yang baik. Undang Ustaz, insya Allah hemat biaya. Undang saya nggak usah pakai juta-jutaan, 30 juta nggak usah, 3 juta juga alhamdulillah. Gembira saya terima dengan ikhlas dan ridho. Udah keras nih. Betul nggak Bu? Air putih hai.
Kopi. Yang kedua, saya singkat. Tadi yang pertama apa? Tujuan pernikahan untuk membahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi agar dari awal sampai akhir semuanya sesuai tuntunan sunnah baginda Rasulullah, termasuk ibu-ibu yang hadir. Apabila hadir walimah harus tahu adab dalam walimah. Itu ada di dalam kitab Tafsir Ayat Ahkam Rawa'iul Bayan Syekh Ali As-Sabuni bab walimah. Di situ ada adab yang diajarkan. Yang pertama, enggak boleh datang kecuali diundang. Kalau enggak diundang enggak boleh datang, apalagi ngajak orang. Itu haram. Ibu enggak diundang enggak boleh datang. Apalagi ngajak orang. Itu sama dengan kita masuk ke orang tanpa izin. Yang kedua, kalau sudah makan, maka jangan lama-lama, cepat-cepat bubar. Makruh, udah makan kongko, orang mau duduk nggak ada bangkunya. Makanya sunatnya kalau udah makan buru-buru kelar bubar. Yang ketiga, kalau ibu kondangan, maka dilarang bawa makanan pulang, nggak boleh, haram. Ini ada nih, oknum nih, kelihatan tasnya gede-gede. Saya mau tahu ibu-ibu bawa tas bukan bawa yasin, bawa ratib, bawa kitab maulid, bukan. Itu persiapan itu. Tahu saya mah. Ya bu, ya buat masuk-masukin pisang, lontong. Bener, sampai ke aqua dibawain, sampai rumah bocor pisang, rengginang Ada yang begitu kan? Haram. Acara walimah nggak boleh bawa, kecuali acara selain walimah. Acara maulid bebas, tapi walimah acara pribadi. Ibu kalau kondangan makanan nggak habis dimasukin itu nggak boleh. Nah, keluarin lagi. Pisang-pisang itu yang dikantongin. Ayo keluarin. Haram. Izin dulu. Kalau hajatan tuh izin dulu, mau bawaan, jangan bawa aja. Ada hukum di situ. Laki perempuan dipisahkan kalau acara tuh. Itu yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Memang agak asing di tengah kita, agak aneh di tengah kita, tapi itulah memang ajaran Nabi yang harus kita jalankan, saudara. Suka nggak suka, kita harus suka. Karena Nabi Muhammad itu segala-galanya. Tidak boleh karena keinginan besan. Kan ada. Pokoknya kata besan, gue mau mesti organ tunggal. Lawan. Nggak bisa besan. Kita nggak mau organ tunggal. Kita nggak mau jebongan. Saya memanggil Habib. Terserah suka nggak suka, begitu. Karena ini nanti dipertaruhkan rumah tangganya, Pak. Mau diikut Nabi apa ikut besan? Kalau ikut Nabi harus mengorbankan segala sesuatunya untuk Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah hari ini semuanya baik-baik saja. Ada ini jaipongan? Ada. Yang kedua, tujuan dari pernikahan itu apa? Ditaskunu ilaiha, untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Apa kedua tujuannya, Bu? Supaya tenang, supaya bahagia, betul nggak? Makanya ada kalimat sakan di situ. Ditaskunu, agar kalian tenang. Makanya orang kalau sudah nikah tenang, amin. Bahagia, amin. Beda sama orang yang belum nikah, saudara, hidupnya nggak tenang. Disebut sakit, kayak orang sehat, sebut sehat sakit. Masya Allah, kayak angkot nggak ada terminalnya. Betul nggak? Nggak ada tempat tujuan. Sayang seloyong sendirian. Kenapa? Karena dia tidak menikah. Nabi Adam di surga apa kurangnya surga itu? Tapi Adam kayak nggak betah, saudara. Kenapa? Karena Adam membutuhkan seorang wanita. Makanya dibikin oleh Allah Siti Hawa untuk mendampinginya. Memang perempuan kudratnya untuk menyenangkan dan menghibur hati laki-laki. Itu sejarahnya begitu. Makanya di awal itu dikasih bekal mawaddah. Apa usaha bekalnya supaya bahagia? Mawaddah. Ibu kenal nggak mawaddah? Tahu mawaddah? Itu saudaranya Maodah.
Mawaddah itu cinta fisik, cinta jasmani, cinta fisik, cinta rupa, itu mawaddah. Makanya di awal dikasih mawaddah, cinta yang menggebu-gebu namanya, cinta muka, cinta fisik. Ini menggebu-gebu cintanya di awal. Makanya kalau di awal-awal pengantin itu cintanya laki sama bini nggak bisa diukur. Masya Allah, bini sama laki cintanya Masya Allah, itu mawaddah Pak. Cintanya menggebu-gebu dulu. Bapak ngalamin nggak menggebu-gebu dulu? Itu mawaddah begitu. Dulu. Tuh bini ke pasar, baru ngeliat tas saja, baru ngeliat tas gitu. Neng mau tas, bungkus neng. Belum minta dibungkusin malah tas. Dulu. Laki, bini nunjuk duren montok. Neng mau duren, bungkus. Dulu begitu. Itu mawaddah, menggebu-gebu cintanya. Belum minta udah dikasih tuh bini. Jangan kata begituan. Coba sekarang nih, pengantin nih, siapa nama perempuannya? Udah datang orang. Risma tuh. Ini Risma. Ini pengantin baru nih. Jangan kata parfumnya, Pak. Kentutnya aja. Kentutnya aja wangi, kentutnya. Mawaddah sampai ke kentut-kentut wangi, mawaddah itu. Coba saya mah yakin kalau si Risma kentut, si Adi kagak bakal marah si Adi. Enggak, yakin gua. Mawaddah nggak begitu. Cintanya masih menggebu-gebu, guys. Kentutnya wangi. Ayo coba. Mana Rismanya? Nah, kentut lo. Pret aja Mas Adi. Kata si Adi, Risma entut ya. Enggak, angi. Masya Allah Risma mah kentutnya angi. Sekarang ntar punya anak dah. Jangan coba-coba Risma kentut lu, udah digamparin. Kata lakinya, dasar lu pantat lu kagak disekolahin. Kagak sopan-sopan depan lagi kentutnya lu Risma. Sekarang mawaddah itu cintanya masih menggebu-gebu, betul nggak? Ke kamar aja Bu, Masya Allah, jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli kedong dong. Paling enak pengantin baru masuk kamar pengen digendong, asik. Sekarang tuh mawaddah. Memang mawaddah itu masih menggebu-gebu Bu, betul nggak? Kenapa? Karena masih ada mawaddah. Apa namanya, rupanya masih cantik, menggairahkan, enak dilihat. Dulu kan ibu begitu kan, masih cakep kan, masih enak dilihat sama bapak kan dulu kan. Mawaddah. Tuh. Lah jalan aja tuh, bininya ketajong, lakinya sayang banget. Betul nggak? Bininya kesandung tuh, lakinya, aduh ya Allah Neng, kenapa Neng? Aduh Bang, kesandung, atit, sakit sampai atit. Dulu. Coba sekarang ibu kesandung. Dijorokin. Dasar lu, apa mata lu buta? Udah nggak ada mawaddah. Tapi mawaddah ini nggak lama saudara. Cinta fisik nggak lama, paling setahun 2 tahun, paling 5 tahun, betul. Yang ganteng Adi, coba nggak lama berubah, betul nggak? Ibu cantik berubah nggak? Paling 10 tahun. Onderdil udah pada dol, iya kan? Yang kenceng udah pada peot ini. Mawaddah tuh nggak lama, betul apa enggak? Cinta yang didasari oleh mawaddah itu nggak lama, nggak abadi. Makanya ada terakhir warohmah. Ini warohmah nih, ini cinta terakhir, namanya sayang karena Allah. Biasanya di masa itu tuh baunya udah beda. Udah bau remason, udah bau basem caplang, udah bau balpirik tuh, mau rohmah tuh. Betul nggak? Nih tua-tua nih, ini baunya udah beda. Ini kalau di Indus bau balpirik, basem caplang. Betul nggak? Dicium laki batuk-batuk, dicium bersin. Kata lakinya, bininya, kenapa sih Bang bersin-bersin? Muka lu bau karbit. Ada yang begitu, ada. Mana orangnya? Tuh kan yang angkat tangan tuh. Bagus ngaku mah. Jujur dia namanya tuh, perempuan jujur.
Ya giliran aja kondangan, giliran aja hadir, masya Allah udah kayak ondel-ondel ya bu ya. Masya Allah, bedaknya kayak mahal-mahal, Tulji, lipstiknya kayak Mirabella, tuh matanya kayak apa pakai apa tuh yang kayak bohlam tuh, kelap kelip apa namanya itu pak? Kayak ikan lohan tuh namanya apa? Esedo apa? Itu yang kena lampu kelap kelip tuh. Ini pakai bola-bola, pakai apa namanya tuh yang merah tuh. Ah itu tuh. Oh tuh kalau kondangan tuh. Cakep-cakep banget ya bu ya. Bajunya juga bagus-bagus, saya lihat di Masya Allah gak ada yang jelek pisan kondangan mah. Ntar aja giliran buat laki, ya Allah dasar. Dasar sobek lagi. Dari dengkul sampai ketek sobeknya. Anak peniti sampai 7, gua mah najis. Gua mah kalau punya bini begitu mah tuker tambah besok dah. Sama mangkok aja. Mangkok mah buat bubur bisa, buat bakso bisa, mendingan ada manfaatnya lalu. Gak ada manfaatnya. Tapi di sini mah istri soleha semuanya. Cantiknya bukan hadir doang ya bu ya, tapi di rumah juga lebih cantik buat suaminya. Amin bu. Itu penting mah udah. Ini jam berapa ini? Warahmatuh, sayang. Di saat itu memang udah nggak ada mawaddah, ibu udah nggak cantik. Jadi sayang, bukan cinta itu sayang. Makanya dengan dua tadi mawaddah warahmah, rumah tangga akan bisa melewati badai yang ada sampai nanti ke pelabuhannya kebahagiaan. Amin. Ya Rabbal. Mana ini pengantin? Pengantin mana pengantin? Ini intinya buat pengantin nih. Kewajiban sini pengantin. Pengantin. Sini duduk, di sini duduk. Iya begitu dong ya. Emang udah mau kemana ini gak sabaran. Ntar malam dia panjang waktunya. Ente sudah akad kan? Setelah akad berarti ada kewajiban. Tahu kewajibannya apa? Coba saya tanya Aldi, namanya Aldi kan? Kewajiban sama Risma apa? Apa kewajibannya setelah akad nikah? Menafkahi. Terus apa lagi? Astagfirullahaladzim. Ini siapa sih yang ngomong mulu itu? Itu bininya siapa sih yang jilbabnya kuning? Itu ngomong. Masya Allah, tiduri aja. Ibu, pengantin lama, pengantin baru. Kewajibannya apa? Satu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Yang pertama kewajiban Nabi menggauli istri dengan baik. Apa arti menggauli? Yang di bayangan Anda apa? Tidur? Bukan. Salah. Di dalam Tanwirul Miqbas, tafsir Sayyidina Ibnu Abbas dan juga tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gauli istrimu dengan baik. Maksudnya apa? Tatapan mata yang syahdu, ucapan yang lembut, tangan yang halus. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir, silakan dibuka tafsir Ibnu Katsir. Silakan tafsir Ibnu Abbas. Apa yang dimaksud menggauli itu? Ucapan yang lembut sama bini itu, ucapan yang lembut yang menyenangkan, itu namanya menggauli. Kayak Nabi manggil Siti Aisyah, ya Humaira, bini ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan, itu namanya laki-laki yang menggauli dengan baik. Panggil namanya yang dia senangi, Humaira. Makanya bapak panggil bini bapak, ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Pak Ustadz, bini saya mau Ustadz hitam Pak Ustadz, nggak pantas Humaira. Ya udah ganti, ya Hajar Aswad. Ya Hajar Aswad, Hajar batu aswad hitam. Puas lo. Ibu pengen nggak pipinya merah? Pengen nggak pipinya merah kayak Aisyah? Pakai presker merah pipi ibu. Siti Aisyah merahnya alami, nggak pakai skincare, nggak pakai bedak, nggak.
Siti Aisyah itu alami setiap hari ketika Nabi pulang keringat Nabi diusapkan ke pipinya. Terus Siti Aisyah setiap Nabi pulang keringatnya diusap oleh sapu tangannya, diusapkan ke mukanya. Sehari 2 kali mengusapkan keringat suaminya, maka menjadi glowing karena berkat keringat suaminya. Ibu yang pengen glowing gak punya duit buat beli skincare Tuji yang 3 juta, ntar pulang laki dari PT, siapin serampenya, usapin ke muka ibu sehari 2 kali, insya Allah dapat sebulan burik mukanya. Puas loh. Ya tuh lakinya beda sama Nabi. Nabi mah keringatnya dia wangi, laki lu bau berengus modal. Najis dah. Jangan coba-coba, jangan ditiru, jangan, nggak boleh. Beda sama laki ibu Nabi malah khusus ya Nabi. Tuh manggilnya ya Humaira, ya Ais, Neng, sayang, bebek, my darling, my love. Ya, itu namanya asyiruhun bil ma'ruf. Panggil bini kita dengan panggilan kesayangan dia. Ini kadang-kadang manggil bini berubah. Dulu mah sayang, bebek, mama, papa, mami, emi, bihun. Sekarang dipanggil kadang ya Allah, mentang-mentang udah punya anak, bininya gendut. Panggil Dut, sini Dut. Lakinya botak ada apa tak? Najis rumah tangga begitu amat ya. Jangan panggil gendut, Bu. Jangan, itu menyakitkan. Coba dong apa yang namanya gemoy kek. Neng yang gemoy, masya Allah montok gitu. Biar kata gemuk tidak apa-apa. Ya Bu ya, jangan yang menyakitkan hatinya dong. Bapak tuh jangan terlalu jujur Pak sama bini tuh, jangan tuh biar kata bini hitam tuh panggil jangan hitam, jangan. Sunatnya manggil yang dia senangi. Wahai yang hitam manis, Neng yang manis, gitu dong. Ya jadi penglawan, aku bohong. Ya kan dusta untuk istri itu ada dusta yang boleh. Dusta yang diperbolehkan dalam Islam diantaranya suami yang membohongi istrinya daripada baju yang dia pakai. Ini bininya beli baju, dia COD dari Shopee, warnanya tuh norak, tapi dia suka. Laki jangan jujur. Dia udah berusaha sekuat tenaga beli baju untuk menyenangkan suaminya. Ya Bu ya, begitu dipakai bapak nggak suka, bapak boleh bohong. Masya Allah mama, bajunya cakep banget, orang nggak ada yang kayak mama. Ya iyalah, orang mah kagak bakal mau, orang-orang baju merah marun, kulitnya hitam, udah kayak tangkil digoreng. Ibu tahu tangkil nggak? Itu kulit tangkil begitu, dalamnya hitam, luarnya merah, udah kayak kulit tangkil. Tapi lakinya jangan jujur, jangan. Boleh bohong yang dibolehkan itu memuji istri. Cakep mama, masya Allah, cakep. Itu dusta boleh, apa-apa. Jangan terlalu jujur dalam hal ini. Bohong nggak apa-apa. Betul nggak? Ya Pak. Apa? Tapi jangan disalahartiin. Lalu kawin lagi. Ma, bapak kemana? Bapak habis lembur mah, rapat. Padahal kawin lagi. Bukan kawinnya yang haram, kawinnya itu ibadah. Yang haram itu bohongnya sama istri, itu yang banyak terjadi. Betul nggak Bu? Dia punya simpenan, dia nikah, nggak apa-apa, halal. Kalau nikahnya syar'i, tapi bohongnya sama itu yang haram. Makanya nggak usah kawin lagi. Cukup satu istri tapi setia sehidup semati. Betul Bu? Satu istri engkau cukupkan, belikan baju yang bagus, bawa ke salon, dandani, modalin biar cantik. Ini kan begini kurang modal. Ini kalau dimodalin nih, ini dimodalin 30 juta, wah udah Ayu Ting Ting lewat. Ini kan kurang modal. Bedak pipa nomor 2, bedak pipa dicium ngebul. Ya Allah Karim. Ya Pak, bahagiakan istri kita. Tanpa istri kita bukan siapa-siapa.
Rumah tangga nggak bakal menjadi rumah tangga yang bahagia kalau tidak ada peran serta seorang istri. Anak kita nggak mungkin jadi anak yang soleh tanpa peran serta seorang istri. Ayo bahagiakan mereka. Panggil dengan nama yang bagus. Jangan suka mukul. Hei adik. Nggak boleh mukul dengan tangan. Tangan yang lembut. Wala tadribul wajha. Jangan mukul muka, nggak boleh. Risma yang sebelahnya ya. Ya. Masya Allah. Selamat ya atas pernikahannya. Semoga mawaddah warahmah sakinah. Bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Mendapat turunan soleh dan solehah. Aldi, tidak boleh mukul muka istri. Tangan jangan main. Kalau ada suami gampang mukul istri, bentar-bentar gampar gaplok, ente suami yang tidak asyruhunna bil ma'ruf. Engkau tidak menggauli istri dengan baik, zalim tuh. Nggak boleh. Kalau istrimu nusuk, Risma nggak taat, Risma keluar rumah tanpa izin, Risma buka aurat, itu nusuk, maka antum jangan langsung gampar. Wallati takhafunna nusujahunna fa'idhuhunna. Al-Quran mengajarkan Aldi, kalau istrimu nusuk ngelawan sama kamu, maka peringati dulu. Tolong laki-laki ikuti tahapan Al-Quran yang menggampar aja, bentar-bentar gampar gaplok nggak boleh pak. Jangan ikutin Quran apa? Fa'idhuhunna, apa itu? Nasehatin dengan baik. Risma nggak boleh keluar rumah tanpa izin Aldi. Risma, hati-hati, nggak boleh buka jilbab. Ya. Kalau ditegur nggak bisa, wahjurhunna fil madaji'. Pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur. Risma kamar depan, Adi kamar belakang. Jangan dicampurin dia. Itu Islam ngajari. Ya bu. Ini banyak ibu-ibu orang sini nih, kadang-kadang nggak pernah ngaji. Diceraikan sama suami, talak 1 sudah berbuntel, pulang ke rumah orang. Haram istri keluar rumah suaminya. Walaupun sudah ditalak 1, talak 2, nggak boleh keluar dengan suaminya, tetap harus tinggal di rumah suaminya. Ini baru dibentak laki berbuntel, lu pulang ke rumah orang tua lu. Ada yang begitu? Mana orang di mana? Tidak pulang. Purikan lu. Bahkan kalau ditalak saja, ibu-ibu sudah dicerai suami, nggak boleh keluar dari rumah suaminya, tetap tinggal sama suami, dan suami wajib ngasih nafkah kecuali habis iddah. Ini kalau kadang ngaji perempuan nggak ngerti hukum, Anda melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, keluar dari rumah suami tanpa izin, itu nusyuk. Walaupun sudah pirok, kecuali talak 3. Kalau talak 3 itu nggak boleh. Tapi kalau salah 1 talak 2, nggak boleh keluar dari rumah suaminya, tetap tinggal. Juga ada yang salah nih. Ada yang cerai talak 1 nggak dandan. Ihdan. Dia nggak keluar rumah nggak dandan. Yang nggak boleh dandan, nggak boleh keluar itu apa? Cerai mati. Kalau lakinya mati, iddah mati. Kalau iddah mati itu baru berlaku, nggak boleh dandan haram, nggak boleh pakai bedak, nggak boleh pakai lipstik, nggak boleh pakai dandanan yang bagus, nggak boleh keluar rumah kecuali ada uzur. Itu namanya iddah mati. Kalau iddah hidup justru harus dandan supaya laki lu balik lagi. Udah dicerai sama laki kagak dandan, laki tambah jauh najis. Ibu kalau cerai sama laki talak 1 justru lebih dandan buat suami. Ini nggak ngaji disamain nama iddah mati. Yang nggak boleh dandan itu iddah mati. Kalau iddah hidup justru ibu harus supaya suaminya balik lagi, cinta lagi, begitu. Pahamin lagi. Apalagi belum cerai, Neng Risma nggak boleh. Pisah tempat tidur. Masih juga Risma nggak taat sama Anda, apa yang dilakukan? Fadribuhunna, baru pukul, yang ketiga pukul. Cuman jangan pakai tangan. Wilayah pukul dari pusar ke bawah, jangan pusar ke atas. Itu pun pakai siwak, kayu siwak. Kayu siwak atau lidi 2. Lidi 2. Pukul Risma. Risma sholat pakai lidi 2, pakai siwak, jangan pakai tangan, jangan pakai balok, jangan pakai bambu apalagi besi. Jadi paham? Mudah-mudahan Adi bisa menggauli Risma dengan baik. Ucapan lembut.
Kita doakan guru kita diberikan keselamatan. Beliau ada tugas lagi di tempat lain untuk mengajar. Kita doakan beliau sehat panjang umur untuk terus bisa mengamalkan ilmunya, berdakwah di jalan Allah. Singkat, waktu sudah maghrib. Yang kedua Aldi, memberi nafkah. Liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Maka kewajiban Adi ngasih nafkah zahir, pasandang pangan papa. Ada duit belikan rumah, nggak ada duit ngontrak. Ada kendaraan boleh nggak apa-apa. Yang penting makannya, make upnya, bajunya dicukupi. Udah cukup? Dicukupi? Nafkah? Ya, zahir. Kalau batin antum sudah tahu. Nafkah biologis, psikologis, yang bersifat batiniah lah. Nasihat dan sebagainya. Aldi sekarang sudah berumah tangga kan? Ingat, kantum sudah berumah tangga berarti ada kewajiban untuk bisa memberikan makan istri. Dan agama memerintahkan apa yang dimakan harus sama dengan yang dimakan istri. Antut imaha idza ta'imta. Kalau kamu makan, istrimu harus makan dengan makanan yang sama. Kalau ada di mana-mana makan ayam, maka Risma juga harus sama makan ayam. Dituntut begitu. Antut imaha idza ta'imta. Makanya saya Pak hadir ke sini, saya makan ayam, saya makan yang enak-enak. Sementara bini saya makan kangkung sama teri, saya nggak redo kalau tidak sama dengan istri saya. Makanya kudu paham saya mau baik bongkos. Itu ke situ maksudnya ngeloyornya itu. Setuju nggak Bu? Ya kan suami yang bagus kalau makan di mana-mana enak, istri harus sama. Ya berarti ke situ maksudnya. Ya dia. Makanya ada mas kawin. Mas kawin itu nafkah pertama. Tapi bukan suruh nikah. Nikah nggak pakai mas kawin boleh nggak boleh sah. Tapi dosa Anda. Ustaz nikah nggak pakai mas kawin boleh sah karena bukan rukun. Tapi kalau Anda tidak memberikan, suaminya berdosa. Itu hanya berdosa saja antum. Dan mas kawin itu harus yang bisa dijual. Makanya mas kawin jangan Quran dan perangkat alat sholat. Mas kawin itu emas sama duit. Besok Ibu kalau ngawinin anak mintanya duit sama emas berapa gram aja. Jangan Quran sama sejadah. Walaupun boleh-boleh saja, tapi yang intinya tuh yang disunahkan Nabi apa? Duit sama, karena kalau dijual aku ada harganya. Kalau Quran nggak boleh dijual, harus dibaca. Mau kena, ya itu bukan untuk dijual beli kan. Mas kawin sudah diberikan sebagai nafkah pertama. Yang ketiga, ini sebetulnya banyak, waktu singkat. Berikan pendidikan yang baik, ya, pendidikan yang baik. Menjadi kemudian yang kedua, melindungi istri. Banyak sebetulnya, dan yang paling banyak itu ini apa? Memberikan kenikmatan biologis. Antum sudah bisa dah. Memberikan kenikmatan biologis ya, di ranjang, di atas ranjang. 80% rumah tangga tergantung di atas ranjang. Cocok enggaknya di situ biasanya. 80%. Ini saya serius, Pak. Ada yang cocok di situ, ada yang enggak, dibubar. Makanya istri bagaimana harus bisa memberikan kepuasan kepada suami, suami pun demikian kepada istrinya. Saya cuma pesan sama Aldi nanti kalau mau masuk ke kamar baca doa Nabi, sholat sunat 2 rakaat. Itu sholat sunat apa itu bahasa disebutnya dalam kitab. Sholat sunat pernikahan adanya 2 rakaat. Wudu jangan lupa baca doa di jidat istri. Udah apa doanya kan? Dibaca nanti. Terus baca Al-Baqarah. Ini gua ajarin nih. Pengen gak anaknya soleh? Peletakan batu pertama harus bagus, Aldi. Ini kan peletakan batu pertama rumah tangga biar kokoh, anaknya biar soleh. Baca Al-Baqarah sekali aja. Baca surat Muhammad sekali, surat Maryam sekali, surat Yusuf sekali. Biar anaknya kayak Nabi Yusuf. Baca surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, biar rezekinya banyak. Baca La ilaha illallah 90.000 kali, selawat ya 1.000 kali. Ya Latif 99.000 kali. Terus ya baca doa, mutu tuh sampai as-salatu khairum minan naum sampai subuh. Kagak jadi udah. Kepanjangan. Udah minimal baca doa ini nih. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Doa buat zina sama istri itu baca tuh.
Ya, udah siap. Bentar. Neng, Risma, kewajibannya kata Nabi, kamu harus jadi istri yang taat kepada suami. Karena amal istri yang paling afdal yang akan menghantarkan ke surga bukan cuma sholat, tapi ridho suaminya. Ya, ridho suami itu cara masuk surga yang paling mudah buat Risma. Apapun yang diperintahkan Aldi, selama itu tidak melanggar aturan Allah, maka wajib untuk ditaati. Kalau istri sudah taat kepada perintah suaminya, maka mendapat ridhonya dan akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat, kita doakan bersama-sama waktu mau maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat barakah. Keridhaannya kepada kedua mempelai. Pernikahannya ini mudah pernikahan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Pernikahan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Aldi sama Risma rumah tangganya mawaddah warahmah sakinah. Dan kelak dituruni diberikan anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ibu-ibu semua juga rumah tangganya mawaddah warahmah sakinah, dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan segala niat dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga panjang lebar karena waktu sudah mau maghrib ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Hai sahibul bait, jangan bingung, habis pulang mesti ada berkat yang dibawa. Ayam pitik dimakan tikus, siapin kantong kresek buat bungkus. Udah belum? Udah siap. Karena udah bungkusan udah siap, saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Habibana Habib Jafar bin Abdullah Al-Hadi yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah dan juga nasihat-nasihat buat khususnya mempelai, kedua mempelai Mas Aldi sama Neng Risma, dan juga umumnya buat kita semua. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk menambah hasanah keilmuan tentang rumah tangga. Sekali lagi kita doakan kedua mempelai Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, penuh dengan kebahagiaan, dan Allah beri keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah, sekali lagi kami mewakili keluarga besar Bapak Haji Salim mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada kesempatan sore hari ini, bisa hadir menghadiri acara Walimatul Urus pernikahan antara Mas Aldi putra dari Bapak Salim dengan Neng Risma. Alhamdulillah, sekali lagi, dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyediaan tempat dan makanan yang insya Allah akan disiapkan. Semoga memberikan kita semuanya harap maklum demikian. Bapak Ibu yang rahmati Allah, alhamdulillah acara demi acara setelah kita sama-sama ikuti dan sama-sama mengikutinya. Sekali lagi semoga acara ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tutup dengan baca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.